ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله إخوان وأخواتي رحمني الله وإياكم. Kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah kita kembali mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pembahasan kita tentang maksiat menjadi sebab kebinasaan dunia dan akhirat. Kemarin kita telah jelaskan bahwasanya di antara hukuman dosa dan maksiat, bahwasanya maksiat tersebut akan mendatangkan unsur kebinasaan bagi diri seseorang dalam dunia dan akhiratnya. Karena dosa adalah penyakit. Apabila dosa tersebut, penyakit tersebut telah menguasai diri seseorang, maka dia pasti akan membinasakan diri orang tersebut. Sebagaimana tubuh manusia tidak akan menjadi sehat kecuali dengan gizi yang menjaga kekuatannya dan mampu membersihkan kotoran-kotoran yang menjadi penghalang untuk kesehatan tubuhnya. Kapan saja zat-zat tersebut menguasai tubuh seseorang, maka dia akan merusaknya, merusak imunitas pada tubuhnya dan berbagai macam hal yang datang dengannya kemudaratan untuk tubuhnya. Demikian pula hati manusia tidak akan sempurna kehidupannya kecuali dengan gizi yang ada padanya dari keimanan, amal soleh yang menjaga kekuatannya dan membersihkan kotoran-kotoran tersebut dengan bertaubat taubatan nasuha. Tiga hal itu dirangkum di dalam satu kata dalam agama kita, disebut dengan takwa. Amal soleh, taubatan nasuha, serta keimanan dirangkum menjadi satu kata, yaitu at-taqwa. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan wat-taqwa ismun mutanawilun li hadhil umuri tsalatsah. Yang namanya takwa adalah sebuah nama yang mencakup akan tiga hal itu. Apa itu? Iman, amal soleh, dan taubatan nasuha. Level ketakwaan seseorang sesuai dengan level tiga hal yang ada pada dirinya. Satu darinya hilang, maka sebesar itu kadar ketakwaannya. Beliau mengatakan fama fata minha fata minat taqwa biqadrihi. Kalau ada satu hilang darinya, imannya atau ketakwaannya atau bahkan amal solehnya, iman bisa hilang sebagian, bisa hilang keseluruhan. Kalau iman sudah hilang keseluruhan, berarti dia sudah kafir, jatuh kepada kekufuran. Maka
kadar ketakwaan sesuai dengan kadar 3 hal tersebut yang hilang satu darinya. Beliau mengatakan bahwasanya fama fata minha, kalau ada satu yang hilang darinya, fata minat taqwa biqadrihi, maka akan hilang atau bahkan akan mati ketakwaan sesuai dengan kadarnya. Coba kita perhatikan ketika Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berkata jujur, karena berkata jujur akan menunjukkan seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhib, hati-hati kalian dari berbuat dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta akan menghantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan yang namanya kejahatan akan menghantarkan pelakunya ke dalam neraka. Wa ma yazalu rajulun yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Terus seorang hamba berusaha untuk jujur dalam ucapan dan perbuatannya sampai Allah menetapkan dia sebagai hamba yang jujur. Demikian sebaliknya, wa ma yataharra ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib, terus seorang berdusta dan dia terus berusaha untuk dusta dalam ucapan dan perbuatannya, hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai sang pendusta. Para ulama, di antaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan, lihat ketika ketakwaan tersebut bercampur dengan kemaksiatan, dusta. Dengan dusta seseorang akan terhilangkan 2 hal. Yang pertama, sekali dia berdusta, dia berani melakukan dosa yang lainnya. Diawali dengan dusta, kemudian dia berani melakukan dosa yang lebih besar daripada kedustaan tersebut. Ini yang pertama, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang kedua, ketika dia telah berani berdusta, maka dia akan meninggalkan suatu yang menjadi kewajibannya. Dia akan meninggalkan hal-hal yang sebelumnya dia melakukannya. Ada orang terbiasa dengan tahajud, karena dusta, satu dusta yang dia buat menghalangi dirinya dari tahajud. Kenapa? Karena dusta itu akan menyeret pelakunya untuk dosa berikutnya. Dan dosa itu yang membuat tubuh ini menjadi berat. Dosa bagaikan penyakit, bagaikan virus yang akan menyerang pertahanan tubuh sehingga tubuh akan menjadi lemah. Demikian kalau kita lihat orang yang punya penyakit diabetes mellitus, orang yang punya penyakit jantung, coba dia suruh jalan ke tangga 5 meter, baru melihat tangga saja sudah trauma dia. Kenapa demikian? Ya, karena ada penyakit pada dirinya. Orang yang terkena penyakit kebohongan, orang yang terkena penyakit maksiat, ketika dia mendengar qiyamul lail sudah trauma dia. Kenapa? Kasur lebih empuk dibandingkan ibadah sholat malam. Coba kalau lihat orang yang badannya sehat, ngelihat tangga seperti itu, mah ini hal yang sepele. Jangankan tangga, gunung gua daki, katanya. Tubuhnya sehat, sehingga dia melihat tangga demikian, dia mengajak seperti berolahraga, enak dia. Ketika dia melihat ibadah, dalam ibadahnya tersebut dia melihat apa yang dibalik ibadah itu. Ada janji-janji Allah, surga Allah Azza wa Jalla. Maka ketika ada janji-janji itu, mendengar janji-janji itu dengan siap dan tegas, dia akan melaksanakannya. Itu ibarat kotoran dalam tubuh dan dosa dalam tubuh manusia.
Terhalangi seorang melakukan kebaikan akibat dosa yang dia buat. Dan terus keimanan akan turun sampai terjun payung. Bisa jadi habis keimanannya. Nabi SAW atau para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Kapan iman seseorang bertambah? Yazidu bitta'ah. Akan bertambah keimanan itu dengan ketaatannya kepada Allah. Bukankah ketaatan bagian daripada ketakwaan? Arti daripada takwa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Inti daripada ketaatan. Inti daripada ketaatan cuma dua, jemaah. Apa itu? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Dia jalankan perintah, dia tinggalkan larangan. Itulah ikatan iman dengan takwa yang ada pada dirinya. Oleh karena itu jemaah sekalian, hati-hati dengan penyakit-penyakit yang menggerogoti amal soleh. Bukan hanya amal soleh tergerogoti dengan dosa dan maksiat, tapi tubuhnya pun tergerogoti menjadi pemalas. Bukankah Nabi SAW yang menyabdakan dalam hadisnya, apabila seorang hamba tidur di malam hari, maka syaitan akan menungganginya, akan memberikan ikatan di atas pundaknya, 3 ikatan. Ikatan pertama, kedua, dan ketiga. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah tatkala bangun, berzikir kepada Allah, akan terlepas 1 ikatan. Tapi syaitan masih terus berkata, urqud wa 'alaika lailun tawil. Tidur lagi, sambung tidurmu, malammu masih panjang. Kalau dia berwudu, maka lepas ikatan kedua. Tapi syaitan masih berkata, tidur lagi kamu, karena malammu masih panjang. Kalau dia sudah sholat subuh, baru ikatan itu terlepas ketiga-tiganya. Tapi kalau dia tidur, kemudian bangun, tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan tidak berwudu dan tidak melaksanakan ibadah salat, apa kata Nabi SAW? Asbaha khabithun nafas. Dia menjadi orang yang paling busuk jiwanya. Wa kaslan, jadi pemalas. Pengaruh dosa saja. Dosa merusak tubuh dan jiwa manusia, menjadi pemalas akibat dosa. Dan itu penyakit yang Nabi setiap hari berdoa darinya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bughl wa ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat ajiz, lemah, wal kasal, malas. Ini akibat dosa. Kenapa orang jadi pemalas? Disebabkan maksiat yang dia buat. Nanti dia buat alasan untuk membenarkan sifat malasnya dan lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan, wa idza tabayyana hadza, kalau hal yang ini telah jelas, fadzunubu mudaddatun li hadhihi al-umuri thalatha, maka sesungguhnya dosa adalah lawan dari 3 hal ini. Apa itu? Iman, amal soleh, dan taubatan nasuha. Fa innaha tastajlibul mawadal mu'diyah, maka dosa akan menarik unsur-unsur yang dapat merusak tubuh manusia. Wa tujabu takhlita al-mudadda lil hamiyah, bahkan dia akan mendatangkan perusak yang dengannya akan hancur imunitasnya, imunitas tubuh yang dapat melindungi tubuhnya. Wa tamna'ul istighraq bitaubatin nasuh, bahkan dosa itu menghalanginya, menjadi sekat dan benteng pada dirinya untuk membersihkan diri dari dosa dan maksiat, sehingga dia berat untuk bertaubat. Kalau ada orang susah untuk taubat, itu sebabnya ada dosa yang lebih dominan pada dirinya. Ketika dosa itu lebih dominan menguasai dirinya, maka
yamna'u wa tamna'ul istibragha bitaubatin nasuha. Maka dia akan menghalangi untuk membersihkan diri dengan cara bertaubat taubatan nasuha. Beliau katakan, fandur ila badanin alil. Coba engkau perhatikan pada tubuh seseorang yang sakit. Tarakamat alaihil akhlatur radhi'ah. Yang sakitnya itu sudah komplikasi, bertumpuk-tumpuk zat-zat yang dapat merusak tubuhnya. Wa mawadul marad, bahkan unsur yang dapat merusak tubuhnya sudah bercampur. Ada virusnya, ada bakterinya, kena ginjalnya, kena jantungnya, kena lepernya, kena parunya, dan lain sebagainya. Maka dia apabila beraktivitas berat, sulit untuk beraktivitas. Demikian hati. Kalau hati itu sudah kena penyakit-penyakitnya, untuk beribadah dia berat jemaah. Yang mendorong kita beribadah jemaah, dorongan hati. Hati manusia. Oleh karena itu tidak satu amalan kecuali ada niat di sana. Nabi katakan innamal a'mal binniyat. Setiap amalan pasti ada niatnya. Seseorang jika tidak niat untuk melakukan sesuatu, maka tidak akan terlaksana. Kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahui di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Dan segumpal daging ini menjadi raja dalam tubuh manusia. Mata sebagai perekamnya, telinga sebagai perekam dengan pendengarannya, anggota tubuh yang memberikan perlindungan untuknya. Apabila diperintahkan oleh rajanya, laksanakan, maka akan terlaksana. Jika raja itu menolak, yang lain menginginkan, maka tidak akan terjadi. Karena kontradiktif, hati manusia menjadi raja dalam tubuhnya. Olehnya syaitan menyerang langsung kepada pusat pertahanan inti di dalam tubuh manusia. Apa itu? Hati. Hatinya jemaah. Beliau mengatakan, fandur ila badanin alilin. Lihatlah kepada badan manusia yang sakit. Tarakamat alaihil akhlatur radhi'ah, yang bertumpuk kepadanya zat-zat perusak. Wa mawadul marad, dan unsur-unsur penyakit. Wa huwa la yastabrighuha, dan dia tidak mampu untuk membersihkannya. Wa la yahtamilaha, dan tidak bisa mencegah unsur-unsur kotoran tersebut. Kaifa takunu sihhatuhu wa baqa'uh. Bagaimana kondisi kesehatan dan kehidupannya? Kira-kira bagaimana? Nggak bisa jemaah, nggak akan sempurna. Banyak penyakit yang melekat pada tubuhnya. Gimana dia bisa melangsungkan hidupnya? Gimana pula kesehatannya? Walaqad ahsanul qail. Sungguh indah perkataan seorang penyair ketika dia berucap, jismuka bil hamiyati hassantahu makhafatan min alamin tari. Tubuhmu dengan imunitas yang ada pada dirimu, engkau menjaganya karena engkau takut dari penyakit-penyakit yang sifatnya datang tiba-tiba. Kenapa kita dulu suntik imun? Dari tahapan-tahapannya saya lupa. Dari polio 1, polio 2 dan seterusnya. BCG 1, BCG 2 dan seterusnya. Kemudian imun campak, imun ini. Kenapa dia dipasang itu? Kenapa? Ada para dokter yang mengetahui. Mereka itu bagaikan virus yang dimatikan atau dilemahkan. Dipotong sebagian inangnya, kemudian dimasukkan di dalam tubuh, kemudian dia akan mengganggu sebagian sel hormon di dalam tubuh. Ketika sedikit terganggu, tubuh itu akan memberikan respon perlawanan. Ketika dia tidak mampu, maka dia akan sakit. Tapi setelah sakit, besok dia kenal, oh kamu campak ya. Langsung kenal dia. Besok suatu saat ketika campak datang, imun tahu cara menghadapi. Oh campak datang lagi, dia hadapi. Seperti ini cara menghadapinya. Dan lain sebagainya dari penyakit-penyakit itu. Tujuannya apa? Ketika dimasukkan imun tersebut buat menguatkan dirinya, bisa mengenal penyakit yang akan datang.
Ketika dia sudah mengenal, dia tahu caranya untuk melindungi tubuhnya. Karena pertahanan pertama dalam tubuh manusia, imunitas yang ada pada tubuhnya. Tapi ingat, sungguh indah ucapan seorang penyair yang berkata, jismuka bil hamiyati hasantahu, tubuhmu dengan imunitasmu engkau menjaganya, makhafatan min alamin tari, karena engkau takut dari penyakit yang datangnya tiba-tiba. Wa kana aula bika an tahtami, maka sayokianya lebih utama bagi dirimu untuk menjaga minal ma'asi khasyatan nari, dari kemaksiatan karena takut neraka. Kamu sekarang jaga tubuhmu dari penyakit sehingga imunitas itu terus dijaga, betul? Betul. Tujuannya apa? Agar tidak rusak anggota tubuhmu diserang oleh penyakit yang datangnya sifatnya tiba-tiba. Betul? Betul. Datang sang COVID, datang penyakit yang lain, dia cari bagaimana kita menangkalnya dengan vaksin ini, vaksin itu. Tujuannya dia sudah kenal penyakit itu, akan dia berantas dan dia serang untuk menjaga tubuhnya dari penyakit yang sifatnya datang tiba-tiba. Betul, betul. Tetapi seharusnya lebih pantas engkau menjaga dirimu dari dosa dan maksiat yang dapat menghantarkan kepada neraka. Kita selalu memperhatikan fisik jemaah. Fisik kita jaga. Kita harus pakai ini, pakai itu. Kamu biar nggak hitam, kamu harus pakai sunblock ya, sunblock dan seterusnya. Kamu harus pakai itu biar nggak hitam, terlindungi. Kan gitu ya? Subhanallah. Dia jaga tubuhnya dengan demikian jemaah. Biar supaya tubuhnya sehat, dia harus disuntik stamina biar bertambah. Nggak puas dengan itu, dia tambah dengan herbalnya dan lain sebagainya. Tubuhmu sebagaimanapun engkau bisa menjaga dengan sebaik-baiknya, maka semua itu akan menua. Semua akan menua. Matamu akan menua, pendengaranmu akan menua, kulitmu akan menua, hormonmu akan menua. Semua akan datang ajalnya. Kullu man 'alaiha, dia akan mati semua. Akan mati semua. Tapi ingat, setelah kematian ada pertanggungjawaban. Oleh karena itu jaga diri kita dari dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dosa dan maksiat menghantarkan seorang ke dalam neraka. Maka sangat indah ucapan seorang penyair tersebut, jismuka bil hamiyati hasantahu, tubuhmu dengan imunitas engkau menjaganya, makhafatan min alami tari, karena engkau takut dari penyakit yang sifatnya datang tiba-tiba. Wa kana aula bika an tahtami, maka lebih utama bagimu untuk menjaga dirimu minal ma'asi khasyatan nari, dari maksiat karena takut dari neraka. Kita kan sering takut dari penyakit kan? Kita harus pasang masker, harus pakai APD dan lain sebagainya. Dulu waktu COVID, masih ingat antum COVID gimana? Ketemu temannya sendiri batuk, itu sudah heboh itu. Langsung dia pura-pura gak kenal, iya kan? Jaga jarak dia. Kenapa? Makhafatan, dia takut min alami tari, dari penyakit yang datang tiba-tiba. Betul? Demikian. Tapi pernahkah kita menjaga diri kita dari maksiat yang nantinya akan menghantarkan kepada neraka? Kalau belum, maka cek kembali diri ini. Malam ini teman-teman sekalian boleh buat praktek di rumah. Mau direkam juga boleh. Coba beli lilin, kemudian hidupkan tuh lilin. Kalau sudah hidup, pastikan tidak tertiup angin sehingga dia tidak mati. Kemudian letakkan satu jari di atas api lilin tersebut. Berapa lama jari itu bertahan? Mungkin 1 menit, atau 2 menit, atau 3 menit, atau 10 menit, atau setengah jam. Coba lihat setelahnya. Kalau tangan itu melepuh, kalau tangan itu hangus, itu baru satu bagian api kecil
dunia. Yang Nabi SAW katakan api yang paling panas di dunia ini baru 1 bagian dibandingkan 70 kali lipat api yang panas di neraka. Selamatkan diri kita dari api itu. Dan Allah sudah kasih ancaman, Allah sudah kasih berita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dari apa? Dari lapar? Tidak. Dari nggak punya kerja? Enggak. Dari api neraka. Jaga diri kita dan keluarga kita. Beliau mengatakan, "Faman hafizal quwwata bimtithalil awamir." Barang siapa yang menjaga kekuatannya, menjaga imunitas dengan apa? Dengan memberikan vitamin agar tetap sehat, dikasih gizi. Hati juga demikian, agar tetap sehat dan kuat, maka butuh dengan gizinya. Apa gizinya? Menjalankan perintah dan menjauhkan diri dari larangan. Itu untuk tubuh kita, untuk ruh kita. Tubuh kita butuh vitamin, iya, ruh juga butuh. Oleh karena itu, tetap kita menjaga kekuatan dengan menjalankan perintah dan menjaga imunitas dengan menjauhi larangan-larangannya. Kalau kita butuh makan, butuh minum, butuh vitamin, butuh kesehatan untuk kesehatan tubuh kita, maka roh juga butuh. Kasih dia makan, kasih dia kekuatan, kasih dia gizi. Dengan apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Jalankan perintah, tinggalkan larangan. Wastabraghat takhlita bitaubatin nasuh. Dan bersihkan kotoran itu dengan apa? Dengan taubat, jemaah. Ustaz, saya nggak punya dosa. Nabi nggak berdosa, jemaah. Habis sholat Nabi istighfar. Nabi habis sholat istighfar. Nabi nggak punya dosa. Habis sholat apa yang diucapkan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini Nabi SAW. Bagaimana dengan kita? Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam firman-Nya, "Summa afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Itu nanti kalau antum perhatikan orang-orang yang haji. Orang-orang yang haji, mereka pada tanggal 9 puncak-puncaknya, mereka berkumpul di satu tempat. Untuk apa? Untuk meminta ampunan kepada Allah. Disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang ada bahwasanya Allah Azza wa Jalla turun ketika itu, dan Allah membanggakan seluruh makhluk-makhluk manusia itu di hadapan malaikat. Ini hamba-hambaku, mereka berdebu, mereka menggunakan 2 helai pakaian, meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla pada satu tempat di padang Arafah. Mereka semua meminta kepada Allah Azza wa Jalla ampunan, jemaah. Mereka tidak sedang buat dosa, mereka tidak sedang berzina, mereka tidak sedang mabuk, mereka tidak sedang merampok. Mereka sedang haji. Dan puncak-puncak haji, sebaik-baik hari di dunia, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Itu bayangkan ini. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas." Kemudian kalau kalian sudah selesai dari Arafah, pindah kalian. Di mana semua manusia pindah? Kemana mereka? Mereka menuju Musdalifah sambil mengucapkan wastaghfirullah. Istighfar kepada Allah. Taubat. Ingat jemaah, mereka bertobat. Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wastaghfirullah, kata Allah. Dan bertobatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu terus bersihkan diri ini dari dosa dan maksiat. Wastaghfara takhlita bitaubatin nasuh. Maka hendaknya bersihkan kotoran-kotoran kesalahan, dosa dan maksiat dengan bertobat nasuha kepada Allah Azza wa Jalla. Lam yada' lil khairi matlaba. Tidak ada satu kebaikan kecuali dia cari. Wala minasyarri mahroba, dan tidak ada satu keburukan kecuali dia menghindar darinya. Maksudnya jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Wallahul musta'an.
Allah Jalla wa'ala menjadi tempat untuk meminta pertolongan. Kita masuk ke dalam pembahasan yang baru yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Faslun ma'asi sababun fil uqubati syar'iyyah. Kalau nggak cukup dengan hukuman-hukuman yang ada, ancaman-ancaman tadi, orang-orang yang berdosa dapat neraka, dapat ini, dapat itu, nggak cukup dengan hukuman-hukuman itu. Ingat, masih ada hukuman yang lain. Hukuman syariat terhadap pelaku dosa. Orang yang mencuri, potong tangannya. Orang yang berzina, rajam dia. Kalau dia sudah menikah. Kalau belum menikah, cambuk dia 100 kali. Asingkan dia setahun. Orang yang melakukan homoseksual, bunuh dia. Tentu sesuai dengan aturan syariat yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan bukan kita yang membuat dan melakukannya. Eksekusi berada di tangan pimpinan kaum muslimin atau manusia yang diperintah oleh pemimpin kaum muslimin menjadi wakilnya. Syekh di sini berkata, fa in lam tarda'ka hadhil uqubat, kalau hukuman-hukuman ini belum membuatmu jerah untuk meninggalkan dosa dan maksiat, walam tajid laha ta'thiran fi qalbika, dan tidak mendapatkan memberikan pengaruh dampak yang menakutkan di dalam hatimu, fa ahdirhul uqubatis syar'iyyah allati syara'aha Allah wa rasuluhu 'alal jara'im. Maka coba renungkan, coba hadirkan dan terima dan rasakanlah bagi orang yang melakukan dosa hukuman dalam syariat yang Allah syariatkan dan Rasulnya syariatkan terhadap pelaku kejahatan-kejahatan yang ada. Kama qata'al yadu, kama quti'al yadu fi sariqati thalathati darahim. Sebagaimana tangan orang dipotong akibat mencuri 3 dirham. 3 dirham. 1 dirham kurang lebih 70.000. Kalau 3 dirham berarti 210.000. Kalau dia mengambil barang seharga 3 dirham atau mengambil uang sebesar 3 dirham, potong tangannya. Itu hukuman syariat. Hukuman aturan dalam agama ini yang memberikan aturan Allah. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 38, was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangan kedua mereka. Potong kedua tangan mereka. Maksudnya laki-laki dan perempuan itu potong tangan sebagai balasan atas perbuatan mereka dan sebagai hukuman sanksi dari Allah Azza wa Jalla. Bagian mana yang dipotong? Tangan mana yang ngambil? Kalau tangan kiri yang mengambil, tangan kirinya yang potong di batas pergelangannya. Hilangkan tangannya, dipotong. Biar apa? Biar jerah. Ingat coba, kalau sekiranya hukum syariat betul-betul tegak, niscaya sebuah negeri itu nggak ada koruptor. Takut dia, nggak berani dia. Kalau sekarang mencuri, dia masuk ke dalam sebuah tempat. Di tempat tersebut bertemu dengan komplotan orang-orang pencuri. Tadinya dia kelas 3, keluar dari tempat itu menjadi kelas kakap. Betul atau betul? Betul atau betul? Lihat, tadinya dia hanya pedagang narkoba. Keluar dari tempat itu, dia sudah tahu trik, tahu cara, ada link, ada pergaulan dan lain sebagainya. Maka begitu keluar jadi bandar narkoba. Kenapa demikian?
Karena hukum Islam tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Kalau dipotong tangannya, dia takut. Dan besok dia nggak bisa mencuri lagi dengan tangan itu. Sehingga potong tangan adalah aturan dalam syariat yang lebih hakim. Allah katakan wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketetapan ini kebijaksanaan langsung dari Rabbul Alamin yang lebih mengetahui tentang maslahat dan mudarat kehidupan manusia. Demikian jemaah. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar pernah mengatakan Rasul SAW memotong tangan seseorang yang mencuri tameng perang seharga 3 dirham. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ini jemaah, kalau belum takut dengan hukuman-hukuman di akhirat, di dunia ada juga hukuman akibat dosa dan maksiat. Dipotong tangannya kalau dia mencuri. Itu kalau dia mencuri, biasanya orang mencuri itu sembunyi, betul ya? Orang mencuri itu biasanya sembunyi. Kenapa? Karena dia takut kalau ketahuan orang ini dan itu. Tapi di sana ada orang yang mencuri terang-terangan. Namanya apa? Begal, rampok. Karena tingkatnya lebih tinggi, maka hukumannya pun lebih tinggi. Gak sama hukuman orang-orang yang begal, orang yang merampok. Di sini beliau mengatakan wa qata'al yada war rijla fi qat'it tariqi ala ma'sumil mal wan nafs. Dan dipotong tangan dan kaki bagi para perampok yang dia seharusnya menjaga harta dan jiwa manusia. Kalau perampok itu jamaah, dia memberikan resiko besar. Yang pertama, ada teror dalam jiwa yang dirampok. Yang kedua, ancaman kematian, nyawa akan melayang. Yang ketiga, dia akan mengambil hartanya. Untuk para perampok ini, Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat 33, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan membuat kerusakan di muka bumi dengan cara merampok. Maka hukumannya an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin. Maka mereka hendaknya dibunuh, atau mereka disalib, atau dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Dipotong secara bersilang. Kalau potong tangan kiri, kaki kanannya juga dipotong. Au yunfauna minal ardi, atau asingkan dia dari muka bumi. Dzalika lahum khizyun fid dunya, yang demikian kehinaan bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirah adzabun azim, adapun dia di akhirat dia akan mendapatkan hukuman yang sangat besar. Asy-Syaikh Nasirus Sa'di mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang keluar dan melakukan teror di jalanan dengan melakukan perampasan atau pembunuhan. Apa namanya? Rampok, begal. Ini disebutkan di dalam Minhajus Salikin halaman 243. Maka hukuman itu bisa kita rinci menjadi 4 hal. Yang pertama, kata Syekh Nasirus Sa'di, beliau mengatakan merampok dengan melakukan pembunuhan dan perampasan harta, balasannya dibunuh dan disalib. Yang kedua, merampok dengan melakukan pembunuhan saja, maka balasannya juga dibunuh. Yang ketiga, merampok dengan merampas harta saja, maka balasannya dipotong tangan pada pergelangan tangan kanan dan dipotong kaki pada pergelangan kaki kiri. Berarti dipotong menyilang. Merampok dengan menakut-nakuti,
Dia nggak bunuh, tapi dia nakut-nakuti orang yang dirampok, teror. Maka hukumannya diasingkan dari tempat kediamannya selama 1 tahun. Ini coba, jangan kita takut-takuti teman kita, nggak boleh. Termasuk teror. Jangankan manusia jemaah, besok musim sembelih kambing. Jangan antum gosok pedang, gosok parang, gosok pisau di depan kambingnya. Saya sembelih kamu. Jangan. Menyakitkan hatinya. Emang kambing punya hati, Ustaz? Iya. Kambing juga punya hati. Ada perasaan. Maka jagalah pri kehewanan. Bukan hanya menjaga peri kemanusiaan, peri kehewanan pun dijaga. Nabi SAW katakan, "Idza qataltum fa'asinul qitla, wa idza dabahtum fa'asinul dzibha." Kalau kamu mau bunuh, bunuh dengan cara yang bagus. Gimana caranya? Letakkan kepalanya, penggal, habis dia langsung. Itu cara yang terbaik membunuh, sehingga nggak terasa lagi. Dulu nggak ada pistol jemaah. Kalau sekarang mungkin dilekatkan pistol, mati. Kalau dulu pakai penggal langsung, biar cepat mati. Fa'asinul qitla, gitu cara pembunuhan yang bagus. Wa idza dabahtum, kalau kalian mau sembelih, sembelih yang bagus. Gimana cara menyembelih yang bagus? Falyuhidda syafratahu, dia tajamkan pedangnya, wal yurih dabitahatahu, tenangkan hewannya. Kasih dulu dia makan, ditenangkan, sudah nyaman, sudah santai, dibawa, ditutupi pedangnya, sudah terposisikan dengan baik, ambil, selesai. Itu cara yang bagus. Jangan juga di depannya, depan temannya. Kalau di depan temannya berarti nggak ada peri kehewanan. Jangankan peri kehewanan jemaah, peri ke makhluk yang nggak bisa dilihat. Apa namanya? Peri kejinan. Jin, peri kejinan ya. Kita nggak boleh jemaah buang air panas di tempat yang berlubang atau di wastafel itu, atau di tempat buang kotoran kita. Nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi di sana ada jin yang tinggal di sana. Yang demikian mengganggu mereka. Ibunya sering menyiram di wastafel air panas. Besok lagi disiram di tempat pembuangan air. Besok lagi di tempat pembuangan kotoran. Hari kelima anaknya kesurupan. Kenapa? Jin yang di dalam diganggu. Dia merasa terganggu, maka dia akan mengganggu. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Ini kita masih membahas sebagian hukuman-hukuman syariat yang akan menimpa seseorang yang apabila dia melakukan dosa dan maksiat. Kita yang sudah bahas, yang pertama mencuri, yang kedua merampok. Tapi ingat, praktek semua itu bukan kepada setiap individu kita, tapi dikembalikan kepada pemimpin kaum muslimin. Dalam hal ini di negeri kita ada RI 1. RI 1 lah yang menetapkan fulan penggal kepalanya. Maka nanti beliau akan menunjuk sebagai delegasi dan perwakilannya yang mengeksekusinya. Bisa dipahami teman-teman? Bukan setiap orang melihat, oh kamu mencuri ya? Mencuri apa? Mencuri handphone. Tengok, oh handphonenya harga 700.000 coba. Sini, ambil tangannya, potong. Betul? Betul atau betul? Salah juga, nggak boleh. Harus dikembalikan kepada pemimpin. Eksekusi bukan dari kita, tapi dari pemimpin kaum muslimin. Bisa dipahamin? Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang, yaitu maksiat menyebabkan hukuman syariat. Mungkin yang kita sampaikan banyak kurang, saya mohon maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Saya mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup jemaah, ada dua pengumuman. Yang